Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan berbagi pengalaman dengan Sobat Tani semuanya di dalam memanfaatkan limbah pertanian, khususnya sekam padi yang kita lakukan pengolahan dengan cara pembakaran secara tidak sempurna. Nah, itu kita lakukan Sobat Tani untuk mendapatkan arang sekam yang bisa kita gunakan untuk media pada tanaman cabai rawit yang kita kelola. Nah, untuk saat ini Sobat Tani, saya sengaja melakukan kegiatan pembakaran atau pemanfaatan limbah sekam padi ini untuk saya olah menjadi arang sekam, yaitu sebagai media untuk pindah semai cabai rawit lokal yang saya kelola ini ke polybag kecil. Nah, itu saya gunakan Sobat Tani sebagai media untuk pertumbuhan nanti bagi bibit yang saya akan pindahkan nantinya. Tetapi pada saat ini Sobat Tani, kita akan membahas atau bertukar pikiran tentang fungsi dan manfaat dari sekam padi yang kita lakukan pengolahan dengan cara pembakaran secara tidak sempurna untuk mendapatkan arang sekam. Nah, yang pertama Sobat Tani, yaitu fungsi dari sekam padi yang kita olah menjadi arang sekam. Nah, seperti kita ketahui Sobat Tani bahwa pada arang sekam yang telah kita kelola ini atau kita sudah lakukan pengolahan, nah ini mengandung banyak unsur hara Sobat Tani. Nah, yang pertama yaitu unsur silika karbon, nah, seperti yang terdapat pada power soil atau pembena tanah. Nah, itu juga terdapat silika karbon. Nah, termasuk juga pada bahan-bahan yang kita gunakan untuk pengocoran sebelum melakukan pindah tanam pada lahan yang kita kelola, yaitu dengan cara pengocoran terlebih dahulu. Nah, salah satunya adalah unsur silika karbon yang harus digunakan. Tetapi pada saat ini Sobat Tani, saya akan memanfaatkan arang sekam sebagai sumber silika karbon untuk media pindah semai pada polybag kecil. Nah, itu nanti sebagai media campuran dengan arang sekam dengan tanah bakaran yang saya akan campurkan terlebih dahulu nanti sebelum dilakukan pengisian pada polybag kecil. Nah, kita lanjut Sobat Tani, yaitu fungsi dari arang sekam ini, yaitu yang pertama yaitu pada arang sekam tersebut mengandung banyak unsur hara yang tersedia bagi tanaman kita. Nah, itu akan membantu dalam proses pertumbuhan vegetatif dan generatif dari tanaman, khususnya tanaman cabai yang kita budidayakan, termasuk juga tanaman hortikultura yang lainnya. Nah, kemudian manfaat lain Sobat Tani yaitu atau fungsi dari arang sekam tersebut yaitu pada prinsipnya Sobat Tani, lahan kita itu kadang terlalu asam sehingga mengganggu pertumbuhan atau tanaman kita menjadi kerdil. Nah, itulah gunanya Sobat Tani kita memanfaatkan arang sekam ini untuk menjaga keasaman tanah pada tanah yang kita kelola atau di lahan pertanian yang tanahnya terlalu asam. Dengan adanya silika karbon maka akan menjaga pH tanah tetap netral. Nah, kemudian manfaat yang lainnya Sobat Tani itu pada arang sekam tersebut terdapat silika karbon dan banyak sekali unsur hara. Nah, fungsi dari silika karbon tersebut yaitu untuk memperkuat daun atau tingkat adaptasi dari daun tanaman yang kita budidayakan, termasuk tanaman cabai, sehingga tetap tegak. Nah, maksudnya Sobat Tani yaitu agar tanaman tersebut tidak mengalami gangguan pada proses pembentukan sel-sel daun tanaman sehingga tidak mudah menjadi keriting. Nah, kemudian manfaat fungsi lainnya yaitu pada arang sekam tersebut terdapat unsur fosfat. Nah, gunanya Sobat Tani yaitu membantu pembentukan atau perkembangan sel-sel tanaman pada tanaman cabai rawit yang kita kelola, nah termasuk juga tanaman hortikultura yang lainnya.
Nah, selain itu Sobat Tani, fungsi yang lain atau manfaat lain dari arang sekam ini yaitu, nah pada arang sekam tersebut akan membantu daya ikat tanah terhadap air karena memiliki sifat fisik yaitu porositas yang tinggi dan sifatnya ringan sehingga tanah mudah menyerap air. Nah, kemudian dari segi manfaatnya Sobat Tani, dari arang sekam tersebut memiliki manfaat yaitu mempertahankan pH tanah pada kondisi tanah tertentu. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan ketersediaan unsur hara pada tanah yang kita kelola dengan cara pengaplikasian atau pemberian unsur silika karbon berupa arang sekam pada lahan yang kita kelola. Jadi itu fungsi Sobat, itu menyiapkan unsur hara bagi tanaman. Yang sifat yang lainnya atau manfaat yang lainnya itu, tanaman kita akan cepat berproduksi. Nah, itu karena ketersediaan unsur hara yang mencukupi termasuk unsur silika karbon dan fosfat pada arang sekam tersebut. Nah, kemudian manfaat yang lainnya Sobat Tani itu, tanaman kita akan terhindar dari hama-hama patogen, termasuk mikroorganisme yang kurang bermanfaat bagi tanaman kita. Nah, begitu juga sebaliknya Sobat Tani, dengan adanya arang sekam tersebut maka akan menyiapkan mikroorganisme yang bermanfaat. Nah, itu adalah mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman dalam membantu menyiapkan atau meningkatkan kesuburan pada tanah yang kita kelola. Nah, itulah fungsi dan manfaat dari arang sekam yang saya bahas pada kesempatan sore hari ini. Nah, semoga yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani semuanya dalam melakukan budidaya tanaman cabai di daerah kita masing-masing. Mungkin ini sudah bersifat umum Sobat Tani, tetapi alangkah bagusnya kalau kita bisa berbagi ilmu dan bisa bermanfaat bagi sahabat tani semuanya. Karena saya melakukan ini Sobat Tani karena saya juga sebagai petani, termasuk juga Sobat Tani juga berbagi pengalaman dengan petani-petani yang lainnya, dan bukan sifatnya menggurui, tetapi kita bertukar pikiran, manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan atau teknologi-teknologi baru yang kita peroleh dari alam yang bisa kita manfaatkan seperti limbah-limbah pertanian, nah limbah-limbah organik. Nah, begitu juga Sobat Tani dengan sumber pertanian yang lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk ketersediaan unsur hara bagi tanaman kita. Nah, mungkin sekian dulu Sobat Tani penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya. Salam Tani Nusantara.